Selamat malam, Bapak Ibu hadirin sekalian. Salam Pancasila, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Visip UI, Bapak Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto, Direktur SKSG UI, Bapak Ator Subroto, PhD. Yang saya hormati, Direktur Utama PAM Jaya, Bapak Arif Nasruddin, Laksamana Pertama TNI Bapak Dr. Abdul Rifairas, MM, MS, MSI, Bapak Dr. Lisman Manurung, MSI, PhD, Ibu Dr. Margareta Hanita, MSI, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya Pamela Kardinal, pada malam hari ini bertugas sebagai MC dalam dialog awareness dan urgensi transformasi air minum Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Ketahanan Nasional SKSG UI bekerjasama dengan PAM Jaya. Acara ini akan berlangsung mulai sekarang pukul 19.30 hingga pukul 21 dengan narasumber Bapak Arif Nasruddin selaku Direktur Utama PAM Jaya, Bapak Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto selaku Dekan Visip UI, Bapak Dr. Abdul Rifairas, MM, MS, MSI selaku Dosen Ketahanan Nasional SKSG UI, dan Bapak Dr. Lisman Manurung, MSI, PhD selaku Dosen Administrasi via UI. Dialog akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Margareta Hanita, MSI, sebagai salah seorang pengajar SKSG UI dan Wakil Ketua Pusat Riset Ketahanan Nasional PRKN UI. Baik, acara ini akan diawali dengan kata sambutan dari Direktur SKSG UI, Bapak Ator Subroto, PhD. Bapak Ator, kami persilahkan. Selamat malam. Selamat malam, Pak Ator. Selamat malam. Terima kasih Pak Pamela ya, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentu juga salam sehat. Yang terhormat, di sini ada utama para narasumber. Di sini saya lihat juga ada Prof. Semiarto Aji, Dekan Visip, kemudian juga ada Bapak Arif Nasruddin, Direktur Utama PAM Jaya, dosen kami juga di sini ada Dr. Abdul Rifairas, Bapak Dr. Lisman Manurung, dan tentu ini nanti akan dimoderatori oleh Ibu Margareta Hanita ya. Dan juga saya kira ada Pak Simon sebagai Kaprodi di PKN SKSG dan Ketua Pusat Riset Ketahanan Nasional ya Pak Simon ya. Siap. Terima kasih atas inisiasinya, kerjasamanya, juga dari PAM Jaya, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan insya Allah dengan baik. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi alhamdulillah kita walaupun secara online ya, saya kira ini tidak mengurangi nilai dari diskusi kita hari ini, yang mana pada hari ini kita akan mendiskusikan, menyorotin terkait dengan dialog awareness dan urgensi transformasi air minum di Jakarta. Nah, jadi ini sesuatu hal yang menurut kami dan tentu paling tidak pribadi saya ini adalah sesuatu yang urgent ya. Bagaimana kebijakan terkait air minum di Jakarta ini untuk semua gitu ya, untuk semua. Jadi artinya dengan kebijakan air minum untuk semua ini mudah-mudahan membuat masyarakat menjadi lebih aware terhadap problematika air minum dan sumber air ya, khususnya di Jakarta. Yang kita tahu bahwa air sampai sejauh ini menjadi
sumber daya yang kian terbatas gitu ya, kian terbatas dan kian scarce. Nah, artinya ini patut menjadi perhatian kita bersama ya, bagaimana menjaga air kita sehingga kualitasnya akan tetap bagus dan kita tentu tidak kekurangan air pada saat-saat dibutuhkan. Dan tren sampai sejauh ini saya kira terkait dengan kebijakan air ini harus lebih berpihak kepada masyarakat juga ya, agar bisa dinikmati oleh semuanya. Nah, jadi saya kira ini satu hal yang urgent untuk membangun awareness dan urgensi ini, sehingga semua dari kita akan memberikan perhatian yang besar terhadap hal ini. Dengan begitu, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, pada akhirnya kita bisa membuat atau melestarikan air di kita, khususnya ya di Jakarta. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu semua, dosen, mahasiswa, dan para narasumber, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini mampu mengangkat ya atau menggaungkan pentingnya air di Jakarta khususnya. Demikian mungkin dari saya, mudah-mudahan semua dari kita bisa mengambil manfaat yang besar atas diskusi ini, dan kita bisa dalam jangka panjang bisa mendorong masyarakat untuk terus aware terhadap urgensi air minum di Jakarta ini. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ator atas kata sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara dialog dengan pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Margareta Hanita MSI yang sekaligus berperan sebagai moderator. Ibu Hanita, kami persilahkan untuk memulai acara diskusi. Terima kasih, Saudara Pamela. Yang saya hormati, Profesor Aji, Bapak Direktur SKSG, Pak Ator Subroto, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Dan seluruh narasumber, Bapak dan Ibu, kita tentu saja sangat berbahagia sekali hari ini kita bisa mengikuti dialog yang sangat menarik ya tentang urgensi dan awareness tentang air minum di Jakarta. Yang saya hormati Pak Simon selaku Ketua Pusat Riset Ketahanan Nasional. Ini merupakan hari bersejarah karena ini untuk pertama kalinya kita launching PRKN juga ya Pak Simon ya. Mudah-mudahan kita terus sukses di masa depan. Kita akan mendiskusikan tentang air minum, Bapak dan Ibu. Acara ini dikemas dalam bentuk dialog yang kita dengan dialog ini kita berharap bisa banyak kita berdiskusi juga untuk mendiskusikan tentang air minum yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang ternyata ketersediaannya kalau kita lihat seperti di Jakarta sebagai salah satu kota besar di dunia, ketersediaannya semakin krisis dari waktu ke waktu. Kita lihat Bapak dan Ibu, saat ini ketersediaan air minum selalu menjadi tantangan besar karena kita juga dihadapkan pada ketersediaan air minum yang bersih dan sehat. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana urgensi dan awareness-nya hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, para narasumber yang hebat, tokoh-tokoh kunci dalam ketersediaan air minum di Jakarta. Yang pertama adalah Bapak Arif Nasruddin, Direktur Utama PT PAM Jaya. Selamat malam Pak Arif. Selamat malam Bu Margarita. Apa kabar Bapak? Sehat Bu. Selamat ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ulang tahun ini juga ya PAM ya. Kita rayakan bersama ini Pak. Terima kasih kerjasamanya dengan PRKN. Kemudian yang kedua, kita akan mendengarkan nanti materi dalam bentuk recording dari Profesor Dr. Andes Semiarto Aji Purwanto MSI. Beliau adalah Dekan FISIP UI dan juga dosen antropologi. Kemudian kita juga hadir di sini Bapak Laksamana Pertama Dr. Abdul Rifairas MMMS MSI. Selamat malam Pak Rifairas. Selamat malam Ibu Margareta Hanita.
kasih telah berkenan hadir. Beliau adalah dosen kajian ketahanan nasional UI dan Universitas Pertahanan, dan panjang juga CV beliau. Saya secara singkat, yang paling penting, beliau juga menerima penghargaan dan badge kepeloporan pendirian Unhan. Terima kasih Pak Rifa Iras berkenan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita juga nanti akan mendengarkan narasumber kita, Bapak Dr. Lisman Manurung MSI PhD. Beliau adalah dosen administrasi UI. Selamat malam Pak Lisman. Selamat malam Bu Margareta. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan materi presentasi yang akan membuka diskusi kita dari Direktur Utama PT Pamjaya, Bapak Arief Nasruddin. Kami persilahkan Pak Arief. Terima kasih Bu Margarita, terima kasih juga Bu Pamela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat juga, salam Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama para narasumber, Pak Ator Subroto PhD, Direktur SKSG UI, Prof. Aji sebagai Dekan FISIP UI, dosen saya juga Pak Dr. Abdul Rifai, Dr. Lisman Manurung MSI PhD juga hadir di sini. Terima kasih yang sudah kemudian nanti saya perlu banyak masukan dari Bapak Ibu semuanya, khususnya Dr. Bu Margareta juga yang memang nantinya juga bisa memberikan share ini. Terima kasih sekali lagi atas undangannya dari Pak Simon khususnya gitu, karena memang Pamjaya mungkin nanti saya ambil perspektifnya dari sisi sebagai badan usaha milik daerah dan juga punya peran serta dan tupoksi yang memang seharusnya di saat ini harusnya air perpipaan sudah menjadi bagian dari tanggung jawab penuhnya Pamjaya di DKI Jakarta. Saya ingin mengambil perspektif dari berbagai sisi yang mungkin nanti bisa menjadi salah satu masukan penguatan kami di Pamjaya dalam melakukan operasional distribusi air di Jakarta. Perspektif ini juga saya juga terundang waktu itu dari sisi banyak elemen, banyak dari rekan-rekan juga pebisnis, banyak juga dari bahkan sempat juga saya mengambil dari sisi sentuhan religius. Karena memang sekali lagi ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi banyak hal dari kebutuhan air itu sendiri. Bapak Ibu semuanya, kalau boleh izin saya memberikan sebuah paparan. Saya akan men-share di malam hari ini yang nantinya mungkin akan kemudian kita diskusikan bersama, dan saya sekali lagi butuh perspektif yang lebih dalam tentang peran serta Pamjaya dalam mendistribusikan air di Jakarta. Sebentar saya masuk ke paparannya. Pamjaya esok adalah usia yang ke-100 tahun, jadi 1 abad sudah usia Pamjaya. Dan kalau merunut cerita tentang Pamjaya itu sendiri luar biasa. Memang dibangun dari zaman Belanda dan situasi kondisinya memang sebagian besar pipa di Jakarta yang tertanam di dalam tanah sudah juga cukup berusia, sehingga kemudian nanti akan kami jelaskan situasi kondisi tentang apa yang terjadi di pipa-pipa kami di Jakarta. Saya mungkin ingin menyampaikan sebuah video yang mungkin bisa juga dilihat sebagai salah satu bentuk pembelajaran atas seberapa besar kebutuhan air yang ada di Jakarta, bahkan di pelosok di daerah di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, di mana memang kebutuhan air ini menjadi sangat penting untuk mereka yang berada di pinggir pantai, yang masyarakatnya memang sangat bergantung dari air bersih ini atau air minum ini. Slide pertama.
Suaranya tidak keluar ya? Sudah tinggal keluar, Ibu. Mungkin Pak Zeza yang share screen bisa ya, oke, dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah, RT 08 RT 07 Kelurahan Parda, Kecamatan Celincing, Jakarta Utara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaya karena selama ini air di wilayah kami mati hampir 7 bulan. Kami berjuang dengan warga melakukan ingin mendapatkan air sampai wilayah kami membeli air ke tempat Bekasi, ke wilayah Bekasi. Kami berjuang krisis air sampai saat ini, tapi sekarang sudah dinormalisasikan kepada Pak Jaya. Alhamdulillah Pak Jaya sudah menanggapi keluhan-keluhan kami. Terima kasih Pak Jaya. Makin oke, makin yes, makin maju, makin jaya. Pak Jaya prima. Pak Jaya untuk masyarakat Kebu ini saya berterima kasih dengan sangat sekali dan berhingga karena masyarakat ini dapat membutuhkan kebutuhan apa yang dibutuhkan. Terima kasih selama ini. Ya, sayang tadi suaranya agak sedikit ada distorsi, tapi nanti mungkin di akhir saya bisa share lagi. Saya ingin menggambarkan bahwasanya dalam video ini di mana memang masyarakat di sekitar Marunda Kepu yang memang saat ini juga 7 bulan lalu mereka tidak mendapatkan air, sehingga kemudian terganggulah berbagai macam aktivitas yang memang terjadi di sana. Ingin saya sampaikan bahwasanya mereka adalah bagian dari masyarakat di Jakarta yang memang terpencil di Jakarta Utara, pinggir pantai yang memang sangat membutuhkan air. Sementara kalau mereka membeli air itu harganya cukup mahal. 1 jerigen itu kalau ada pihak swasta yang kemudian memanfaatkan jual beli air ini, itu harganya bisa mencapai Rp5.000 dengan isi 20 liter. Sementara kalau pipa yang sudah sampai di Jakarta dengan kemudian tarif air untuk masyarakat kecil dengan rata-rata kapasitas kebutuhan 30 meter kubik sebulan, per kubiknya itu hanya 1.050, atau kalau kita bagi per liter itu hanya Rp1. Sehingga kalau kebutuhan air ini bisa ditutupi, pipanisasi bisa masuk dalam masyarakat Jakarta, sebenarnya harga air itu berarti kebutuhan sebulannya hanya sekitar kurang lebih Rp35.000. Mungkin dengan administrasi bisa kurang lebih sekitar Rp50.000. Kalau membeli dengan kebutuhan yang tadi disampaikan, sebenarnya itu akan mencapai angka kurang lebih besaran hingga Rp600 sampai Rp900.000. Jadi sangat dibayangkan bahwasanya kalau air pipa ini bisa kemudian dirasakan oleh masyarakat kecil, betapa kemudian ada sisi penyelamatan ekonomi atau saving yang terjadi di masyarakat. Saya ingin sampaikan slide berikutnya di mana memang apa yang kami kemudian saat ini lakukan, nanti kami juga makanya butuh dialog dan kemudian mendapatkan perspektif baru dari rekan-rekan atau dari para narasumber lainnya, di mana memang sebaiknya Pamjaya, seberapa cepat Pamjaya untuk melakukan pipanisasi di Jakarta. Slide berikutnya bisa ditampilkan, Desa? Ya, kalau saya boleh gambarkan di sini kemarin terakhir bisa di slideshow ya, tentang tantangan 2030, di mana isu yang
disampaikan di mana beberapa kajian termasuk JICA waktu 2019 dan kemudian ada kehebohan tentang kemudian Biden menyebutkan tentang Jakarta akan tenggelam. Sebenarnya secara kajian dan kemudian fakta yang terjadi memang adanya penurunan permukaan tanah yang cukup drastis di Jakarta, terutama Jakarta Utara dan Barat. Inilah yang kemudian memang kenapa terjadi, karena memang eksploitasi air tanah yang terlalu berlebihan yang kemudian mengakibatkan kemudian adanya penurunan permukaan tanah di Jakarta. Namun sebenarnya ini buat Simalakama juga gitu ya, karena sebenarnya kalau masyarakat tidak dapat air dari tanah, pipa kita memang belum sampai di setiap pelosok di Jakarta. Ini yang kemudian menjadi hal yang tidak boleh ini berlangsung terlalu lama hingga tahun 2030. SDGs yang memang sudah dikeluarkan ingin memastikan bahwasanya accessibility terhadap air di masyarakat itu harus terjadi di tahun 2030, sehingga adanya prediksi Jakarta terancam tenggelam di 2050 itu bisa kita hindari. Slide berikutnya. Kami merilis bahwasanya ternyata keputusan terhadap mengambil alih pihak swasta yang selama ini sudah melakukan konsesi kerjasama selama 25 tahun, alhamdulillahnya memang sudah harus diambil oleh pemerintah, yang kemudian bisa diperansertakan oleh Pamjaya yang memang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan terhadap distribusi air yang ada di Jakarta. Kenapa demikian? Karena memang kami melihat sendiri bahwasanya pastinya akan terjadi sebuah purposing atau tujuan yang berbeda ketika swasta yang kemudian melakukan pengelolaan dan kemudian itu BUMD-nya melakukan pengelolaan, di mana pastinya orientasi terhadap bisnis air itu harusnya tidak boleh terjadi di Jakarta. Walaupun pada akhirnya sustainability terhadap perusahaan itu sendiri ketika memang BUMD mengelola, itu tetap perlu dilakukan sebuah keseimbangan. Tetapi ada fungsi sosial yang harus diperkuat, yang itu tidak bisa dilakukan oleh pihak swasta. Sehingga kemudian apa yang diputuskan kemudian untuk mengambil alih kewenangan dan juga operationnya dari dua mitra kami, Aetra dan Palija, itu harus kami putus nantinya di Januari 2023 atau di tanggal 2 Februari 2023 itu akan diambil alih penuh oleh Pamjaya. Namun demikian sekali lagi 25 tahun ini adalah 25 tahun waktu yang sangat panjang, sehingga kemudian apakah Pamjaya siap, inilah yang kemudian sedang kami lakukan. Lanjut. Ini ada hal-hal yang kemudian yang pastinya akan terjadi sebuah kemasifan pergerakan secara korporasi di mana dua institusi tergabung kemudian menjadi satu di bawah naungan Pamjaya yang akhirnya Palija dan Aetra kemudian selesai, dan kemudian manpower, tenaga kerja, knowledge, berbagai macam apapun yang berhubungan dengan operation air itu menjadi kewenangan Pamjaya penuh. Inilah tantangan terbesar yang harus dilakukan oleh Pamjaya. Namun demikian sekali lagi, selama 25 tahun bekerja dengan mitra bekerja di Jakarta mengelola air, panjang kilometer tumbuhnya tidak terlalu banyak, sehingga kemudian saat ini cakupannya nanti akan saya jelaskan berapa persen yang sudah kemudian kita capai selama 25 tahun bekerja sama dengan kemitraan Palija dan Aetra. Lanjut. Alhamdulillah juga bahwasanya ternyata juga ini menjadi sebuah perhatian yang besar dari pemerintah, bahwasanya pertama pastinya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dan kemudian timbullah kemudian rekomendasi bahwasanya KPK dengan nomor surat yang sudah tertera di sini menyampaikan meminta kepada Pamjaya, pemerintah daerah, bahwa Pamjaya harus mengambil alih operasional distribusi air di Jakarta. Lanjut. Inilah situasi kondisi yang terjadi di Jakarta saat ini, di mana selama 25 tahun kita bekerja sama dengan mitra kita, ternyata cakupannya baru mencapai 66,25%. Inilah yang kemudian akhirnya kenapa nantinya kami harus bergerak cepat untuk memastikan cakupan layanan itu menjadi 100%.
Dengan saat ini jumlah pelanggan kita itu baru mencapai 917.673 atau ekuivalen dengan angka 5 juta jiwa kalau kita menganut pada peraturan Kemendagri yang memang diterbitkan yang memang harus dikali per sambungan rumah itu dikali 6 anggota dari manusia gitu. Jadi kurang lebih angkanya di angka 5 juta. Sementara penduduk Jakarta rata-rata sekitar 12 juta jiwa. Panjang pipa kalau baru mencapai 12.083 km yang memang pastinya kita perlu kemudian menambah pipa tambahan yang pastinya akan menambah jangkauan dari penyaluran air perpipaan. Dengan sekali lagi yang tadi saya sampaikan di awal bahwasanya pipa kita terlalu tua sehingga kemudian ada kebocoran terhadap NRW sebesar 44,8%. Lanjut. Inilah target pipanisasi yang akan kemudian dilakukan oleh kami, di mana di tahun 2030 kami harus melakukan continuity penyediaan air mencapai 100%. Kemudian dengan angka-angka yang kemudian saya coba sampaikan, cakupannya mencapai 2 juta pelanggan, atau ekuivalen dengan 12 juta jiwa dengan kapasitas tambahan produksi mencapai 10.900 LPS atau LPD liter per detik, itu menjadi kurang lebih nantinya angkanya 32.000 LPD dengan panjang pipa menjadi 16.227 km atau ada tambahan sekitar 4.000 km tambahan untuk membuat cakupan menjadi 100%. Lanjut. Posisi-posisi yang harus dilakukan oleh Pamjaya, sekali lagi, kita memang akan kesulitan karena apapun yang terjadi, kerjasama yang harus dilakukan. Pastinya memang perlunya adanya funding yang luar biasa dari pemerintah. Sehingga kemudian apa yang harus dilakukan oleh kami, memang kami mencari beberapa model untuk kemudian mendapatkan sebuah permodalan untuk memperkuat jaringan yang akan kemudian dicapai yang tadi sudah disampaikan. Namun demikian memang ternyata air menjadi salah satu konsentrasi yang luar biasa sehingga kemudian Jakarta sebenarnya tidak memiliki banyak air baku sehingga membutuhkan lintas daerah sehingga akhirnya pemerintah pusat menyampaikan bahwasanya air menjadi salah satu proyek strategis nasional. Diputuskanlah dalam sebuah rancangan di mana kemudian ada dua kementerian dari PUPR dan Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah kemudian dikomandoi oleh kemudian Kemenko Marves, ini kemudian melakukan kesepakatan, di mana akhirnya ketika memang air yang Jakarta harus diselamatkan oleh air perpipaan, sehingga kemudian tidak ada eksploitasi air tanah yang makin kian marak, ini harus dilakukan cepat oleh pemerintah, sehingga kemudian dituangkanlah sebuah kesepakatan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Lanjut. Ternyata ini sudah dilakukan sebelum-sebelumnya dan sudah di-remind sebenarnya oleh pemerintah pusat pada tahun 2014 waktu itu ketika Pak Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta sudah mencanangkan untuk segera dilakukan percepatan atas penguatan sumber air perpipaan diambil dari mulai Spam Jatiluhur, kemudian nanti dikuatkan lagi oleh Karian dan kemudian Buaran. Ini sebenarnya harusnya sudah dilakukan percepatan dari tahun 2014. Namun demikian sekali lagi memang investasi yang memang tidak mudah, investasi yang kemudian tidak kecil sehingga kemudian perlu adanya inisiatif atau inovasi baru yang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya gitu dan Pamjaya memang khususnya gitu untuk kemudian mencari model. Apalagi setelah Covid, fiskal kemudian Jakarta walaupun dengan APBD yang cukup tinggi 83 triliun kemarin ditandatangani, namun demikian pastinya tidak bisa fokus semuanya kepada penyaluran investasi kepada Pamjaya, kemudian kita harus mencari cara-cara untuk membuat percepatan penyediaan air di Jakarta. Lanjut. Akhirnya kemarin ini kami berhasil melakukan sebuah model KPBU baru
kita namakan bundling project yang memang investasinya mencapai 23,5 triliun, dan kemarin ini di 14 Oktober telah kemudian ditandatangani, dan inilah yang harus dilakukan oleh Pamjaya dan kemudian mitra yang memang harusnya berbeda kerjasamanya dengan pola kerjasama yang 25 tahun lalu Pamjaya hanya sebagai penonton saja gitu. Jadi inilah ada beberapa model sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga ada kontribusi dari pihak swasta. Lanjut. Ada beberapa pola yang sebenarnya akhirnya dilakukan oleh kami, kemudian terjadi sebuah model KPBU baru. Saya rasa seharusnya ini bisa kemudian nantinya dijadikan role model kepada PAM-PAM di daerah lain, karena bahwasanya sebenarnya model ini ternyata bisa dilakukan gitu, tanpa mengurangi peran sertanya PAM sebagai perusahaan daerah yang harusnya benar-benar bisa mengatur distribusinya sendiri untuk masyarakat di kotanya gitu. Sehingga kemudian peran serta pihak swasta itu memang tidak boleh sampai ke hilir gitu. Dan inilah yang terjadi, bahwasanya ada investor baru masuk dengan kemudian memang kekuatan fiskal kita yang tidak seharusnya memang tidak kuat memang kondisi saat ini gitu ya, mengakibatkan perlu adanya model-model bisnis yang baru. Ini akhirnya dilakukan, kita melakukan bundling project, kita menggunakan setengah IPA kita, dari 13 IPA kita hanya menggunakan 6 IPA kita untuk kemudian kita bandingkan membiayai investasi selama 25 tahun hanya di bagian hulu, dan kemudian itu 25 tahun kemudian akan kemudian kita ambil alih. Sehingga kemudian peran serta tadi di dalam unit distribusi dan unit pelayanan menjadi peran sertanya semuanya Pamjaya. Ini yang menjadi new model dari pola-pola yang memang bisa akhirnya kita realisasikan untuk kita kejar di 2030 itu sustainability, security terhadap air itu sendiri bisa kemudian kita distribusikan ke masyarakat di Jakarta. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, inilah pengembangan SPAM DKI, di mana akhirnya memang ada beberapa sumber yang kemudian juga kita ambil. Kurang lebih pertama di SPAM Jatiluhur kita akan mengambil kurang lebih 4.000 LPD tambahan atau 11,7% kontribusinya ke total. Kemudian kita akan ambil air baku kita dari SPAM Karian yang akan dibangun, itu sekitar kurang lebih 3.200 LPD atau 9,4%, dan kemudian ada dari SPAM yang dikelola oleh pemerintah pusat, itu SPAM Juanda, atau dari Jatiluhur 2 kurang lebih sekitar 2.000 LPS. Sisanya adalah ada dari SPAM Buaran yang akan kita bangun segera juga di tahun 2023 startingnya, menuju sampai 2024 di angka 3.000 LPD atau LPS. Dan juga ada pembangunan SPAM-SAM yang memang SPAM ini memang dibangun sendiri oleh Pamjaya. Itu ada SPAM Sanggerahan, Hutan Kota, Ciliwung, Komunal, dan kemudian uprating di Cilandak. Akhirnya memang secara staging itu sampai 2030 kita akan mendapatkan 34.677 LPS untuk kebutuhan masyarakat Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan kita harus men-speed up ini sehingga kemudian pipa itu sudah bisa sampai di masyarakat terpencil di daerah-daerah di Jakarta Utara dan Barat. Lanjut. Ini hanya menggambarkan joint planning yang tadi digambarkan, petanya tentang berbagai sambungan rumah yang bisa kita kelola. Kalau Karian Serpong itu cakupannya sampai 212.000 sambungan rumah, itu SR itu sambungan rumah. Kemudian Ciliwung itu bisa mencapai 12.000 sambungan rumah. Jadi ini adalah peta cakupan yang kemudian harus disebar segera ke masyarakat. Pastinya dalam proses ini, Bapak Ibu semuanya, akan terjadi sebuah banyak hal dalam membangun konstruksi infrastruktur yang ada di Jakarta. Akan timbul gesekan sosial, kemacetan, dan lain sebagainya. Karena memang sekali lagi, kita sedikit terlambat, tapi saya berpikirnya better late than never gitu ya. Jadi semakin cepat kita bangun pipa-pipa ini, walaupun mungkin ada dampak sosial tentang kemacetan, tentang hal-hal sosial lainnya, tetapi pada akhirnya ketika air ini kemudian mengalir di rumah, kami atau saya berpikirnya adalah ini akan menambah atau meningkatkan martabat hidup dari masyarakat Jakarta. Lanjut. Bahkan di Kepulauan Seribu kami sudah bisa mempunyai teknologi SWRO atau Sea Water Reverse Osmosis yang memang akhirnya Kepulauan Seribu pun masyarakatnya bisa kemudian kita layani dengan
teknologi baru dari Pamjaya. Lanjut. Izin Pak, boleh 2 menit lagi Pak? Siap, Ibu. Ini profil revenue motornya yang memang ternyata NRW-nya juga cukup besar. Saya mungkin ini tidak terlalu saya kemudian emphasize di sini. Lanjut. Apa yang akan terjadi di 2023? Kita akan percepat dengan new model. Mungkin saya akan memberikan slide film terakhir proyek tentang reservoir komunal yang memang harus dilakukan di tahun 2023. Mungkin Zeza bisa langsung ke slide movie-nya. Ini sebagai slide terakhir dari kita. Suaranya Zeza. Tahukah kamu bahwa 95% sumber air baku di DKI Jakarta berasal dari luar daerah, yakni 81% dari Jatiluhur, 14% dari Perumda Air Minum Jaya Kabupaten Tangerang, serta 5% dari sungai yang ada di DKI Jakarta. Sumber air baku tersebut kemudian masuk ke instalasi pengolahan air atau IPA milik Pamjaya untuk diolah sesuai standar Permenkes nomor 492 tahun 2010. Air yang telah diolah selanjutnya didistribusikan ke seluruh pelanggan jaringan perpipaan. Tapi faktanya, suplai air ke pelanggan bisa tidak merata karena hal ini. Air yang dialirkan dari instalasi pengolahan air Pamjaya didistribusikan ke pelanggan hingga ke wilayah terjauh. Saat mengalir ke wilayah terjauh, air akan melalui percabangan jaringan untuk dialirkan kepada para pelanggan terdekat. Hal itu mengakibatkan berkurangnya jumlah air sekaligus tekanan wilayah yang berlokasi jauh dari IPA Pamjaya. Sederhananya, faktor-faktor yang mempengaruhi suplai air ke pelanggan adalah sebagai berikut. Jarak lokasi pelanggan dengan instalasi pengolahan air atau IPA Pamjaya. Elevasi atau posisi ketinggian wilayah pelanggan. Pipa yang melewati jembatan sehingga berpengaruh pada tekanan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pamjaya menghadirkan solusi melalui pembentukan reservoir komunal atau tempat penampungan air sementara di wilayah dengan tekanan air kecil. Secara sederhana, air dari pipa distribusi ditampung dalam reservoir komunal untuk kemudian didorong dengan pompa bertekanan tinggi ke pipa pelanggan. Solusi ini terbukti berhasil. Contohnya di Marunda Kebun yang berada di ujung Jakarta. Sumber air Marunda Kebun dari pipa buaran dan dipompakan dari CDC ke Marunda Kebun dengan jarak 23 km. Jarak tersebut mempengaruhi tekanan sehingga mengakibatkan terganggunya suplai air di sana selama 7 bulan. Namun, berkat adanya reservoir komunal yang disertai pompa dorong, warga di Marunda Kebun yang sebelumnya kesulitan air bisa mendapatkan suplai air normal. Kebahagiaan warga Marunda Kebun karena kehadiran reservoir komunal juga akan Pamjaya terapkan di beberapa wilayah lainnya, yakni di wilayah Taman Sari, Rendang Tambora, Kalideres Duri Kosambi, Muara Baru RW 17 Penjaringan, Marunda Pulau, Kali Baru, PPK Kemayoran Kebon Kosong. Reservoir komunal merupakan inovasi Pamjaya untuk memberikan kedaulatan air sebagai wujud keadilan sosial. Inovasi ini adalah bukti bahwa setiap orang yang bekerja di Pamjaya selalu berupaya mengalirkan air seperti mengalirkan kebahagiaan. Jadi terima kasih Bu Margareta. Jadi ini yang ingin kami sampaikan bahwasanya kami tidak bisa menunggu sampai 2030. Makanya kenapa kami melakukan beberapa inovasi untuk kemudian mempercepat proses ini. Sementara proyek besarnya sedang berjalan, kami mencoba mensiasati berbagai macam cara inovasi untuk memastikan bahwasanya kebutuhan mendesak air di perkampungan yang memang sampai saat ini tidak kemudian mendapatkan air bersih dari pipa, kita percepat untuk kemudian kita lakukan pembentukan reservoir komunal, membantu mereka. Metode ini yang sebenarnya metode yang pernah
orang tua dulu pernah buat pola-pola kamar mandi dengan bak transfer, itu sebenarnya membantu menyediakan air dan air bekerja 24 jam. Sehingga kemudian air tidak kemudian bekerja hanya di waktu kesibukan manusianya. Ini yang kemudian saat ini berhasil di Marunda Kepuh, yang film pertama saya tadi tayangkan di slide pertama. Ini paparan yang terakhir, Bu Margarita, saya kembalikan ke Bu Margarita dan kemudian nanti saya mencoba untuk mendapatkan perspektif dari berbagai macam narasumber lainnya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief presentasinya. Selamat juga sudah 100 tahun ya Pak, luar biasa ya Pak ya, sejak zaman Batavia. Ya, Bu. Dan terima kasih, saya juga sebagai warga DKI Jakarta saya merasakan ya. Jadi saya termasuk pengguna air yang Bapak kelola, luar biasa ya. Mudah-mudahan terus bisa memperjuangkan fungsi sosial ini ya Pak ya, karena air minum memang kebutuhan dasar masyarakat Jakarta. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu kita akan mendengarkan rekaman materi dari Profesor Dr. Andes Semiarto Aji Purwanto MSI, Dekan FISIP Universitas Indonesia. Saya persilahkan untuk ditayangkan teman-teman host. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan sampaikan beberapa hal pokok pikiran yang terkait dengan penyediaan air bersih dan hal-hal yang terkait dengan PDAM, PAM, kalau dalam konteks Jakarta ini dengan Paling Jaya. Saya seorang antropolog, jadi sudut pandang yang saya mau sampaikan ini nanti akan sangat terkait dengan nilai ya, value dari air ya. Kita sama-sama ketahui Jakarta ini adalah satu tempat dengan agregat penduduk ya. Background sosial budayanya berbeda-beda. Kalau saya sampaikan background sosial budayanya berbeda-beda dalam hal pembicaraan mengenai air ini, air bersih khususnya, maka persepsi, pengetahuan, dan needs ya mengenai air bersih itu juga berbeda-beda. Kebutuhan air bersih itu beda-beda ya. Satu kelompok mengatakan air itu ya kalau bening itu bersih. Kelompok lain bilang nggak harus bening, ya. Bahkan sedikit keruh masih bisa diterima ya. Tingkat penerimaan ya, air kejernihan dan sebagainya berbeda-beda. Kalau dalam bahasa kami sebagai antropolog itu sangat terkait dengan pengetahuan kebudayaannya ya. Jadi kebudayaan yang kemudian menentukan standar bersih, sehat, bisa diminum atau tidak ya. Ini satu hal yang buat saya menjadi penting. Kenapa yang jadi penting ya? Karena pelayanan penyediaan air bersih yang difasilitasi oleh negara mestinya keluar dengan satu standar kan. Nah, misalnya standarnya adalah tap water yang drinkable. Ya, bagaimana memproses air dari sumber tertentu, kemudian itu disalurkan ke rumah tangga melalui kalau kita bilang ledeng ya, pipa pump gitu, kemudian keluar dari keran dan itu bersih. Apa standar bersihnya? Dari tahun ke tahun itu meningkat ya, mulai diberi kaporit, klorin, sampai ada proses yang lain untuk memastikan bahwa air itu benar-benar bersih dan safe untuk dikonsumsi. Dan tingkatnya juga macam-macam. Safe untuk dikonsumsi langsung atau harus ada proses misalnya direbus terlebih dahulu untuk diminum ya. Nah, tapi di level tertinggi penyediaan air bersih oleh negara mestinya sampai bisa langsung diminum. Tap waternya drinkable. Tapi sekali lagi saya sampaikan, warganya, calon konsumen dari air bersih itu punya pandangan yang berbeda-beda mengenai konsep bersih. Drinkable dan safe water. Beda-beda.
Ya, dengan kondisi sekarang ini, kondisi yang ada di Jakarta, saya bisa sampaikan secara umum ya, warga Jakarta tidak keberatan dengan kondisi air yang ada sekarang. Ya, jadi kita semua bisa melihat ya, kalau kemudian PDAM Palija mencoba memprovide air bersih dengan standar tertentu itu satu hal. Tapi kalau konsumennya tidak keberatan dengan kondisi yang sekarang ini, siapa nanti yang mau beli? Ya, dengan standar air PDAM yang bagus tadi, yang bisa drinkable, kalau masyarakatnya, warganya tidak memiliki kebutuhan seperti itu, ya siapa yang akan mengkonsumsi itu? Saya mau sampaikan beberapa hal yang lebih detail. Misalnya begini, sebagian kita di Jakarta, saya coba lihat di dalam segmen-segmen tertentu. Kelas menengah ke bawah biasanya mencukupi kebutuhan airnya dari air tanah. Ya, sumur bor misalnya ya, dan sumur yang lain, sumber air yang lain. Tapi kemudian penggunaannya dibedakan ya. Air bersih untuk apa? Untuk mandi, satu hal ya, sumber air tanah. Untuk mencuci baju, satu hal. Untuk kemudian memasak, satu hal. Untuk minum, hal yang berbeda misalnya ya. Jadi air itu dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, penyediaannya juga berbeda-beda. Satu yang sudah menjadi kecenderungan umum untuk minum, kita semua sepakat nampaknya ya, tidak terlalu peduli kelasnya ya. Air yang sudah diproses dalam bentuk galon, air mineral saya, dengan berbagai macam produsennya, ya, mulai yang benar-benar branded sampai yang air mineral olahan, itu sudah menjadi satu keniscayaan buat warga Jakarta untuk minum. Ya. Tapi untuk mandi, cuci baju, untuk memasak, kita merasa aneh ya kalau mereka memasak, mencuci baju dengan air mineral ya. Jadi untuk kebutuhan tertentu, sumber airnya tertentu juga ya. Nah ini yang kemudian saya pikir warga Jakarta sudah merasa cukup kebutuhan air bersihnya. Nah bagaimana kemudian kalau kemudian negara, Pemda dalam hal ini menyediakan layanan air bersih PDAM dengan standar yang tinggi. Yang dilakukan bukan cuma manajemen PDAM, mengurus pipa dan jaringannya masuk ke rumah tangga. Tapi buat saya yang jadi penting juga adalah mensosialisasikan, mengkampanyekan konsep air bersih itu sendiri, ya, sehingga kemudian bisa pelan-pelan kemudian ada kebutuhan untuk mengkonsumsi hanya air yang diproduksi oleh misalnya ya Palija atau PDAM. Ya. Bukan persoalan komersialnya, tapi persoalan standar untuk mendapatkan pelayanan air bersih. Saya rasa itu beberapa hal yang penting ya. Satu tambahan dalam konteks penyediaan air bersih, khususnya PDAM, dalam hal ini jaringan pipa yang tersebar sampai ke wilayah pemukiman ya. Kita tahu di dalam sejarah penyediaan air bersih di Jakarta, dari tahun 60-an, 70-an misalnya, di beberapa wilayah yang, mohon maaf, kelas menengah ke bawah, penyediaan air bersih itu disuplai melalui hidran ya. Hidran tertentu, pangkalan air bersih. Lalu nanti ada pengusaha yang diberi konsesi hidran, lalu kemudian ada air dalam kaleng-kaleng yang diedarkan ke sana kemari, dijual ke sana kemari. Itu resmi. Ya. Bahwa selain yang resmi itu, ada jaringan yang bekerja sosial di situ. Sehingga pintu-pintu utama untuk hidran itu bisa saja kemudian dimanfaatkan oleh orang lain ya, yang kemudian secara informal menyalurkan air bersih dengan cara yang berbeda ya, bukan lewat hidran resmi tapi ada hidran bayangan. Nah ini kebocoran yang luar biasa yang harus diantisipasi oleh perusahaan dalam hal ini negara ya. Karena selain hal-hal yang sifatnya formal yang sudah dibakukan, ketika itu masuk ke dalam sistem sosial, selalu saja ada rearrangement ya, pengaturan kembali. Walaupun kita sediakan aturan formalnya, nanti ditafsirkan lagi, kemudian ada apa istilahnya, ada pengelolaan kembali, pengaturan kembali. Kalau di Jakarta ini, selain hal-hal yang formal, selalu saja mengemuka hal-hal yang informal sebagai alternatif biasanya ya, sebagai alternatif untuk kecepatan, untuk harga yang lebih bersaing, dan jangan lupa seringkali ada hal-hal yang sifatnya lebih intimate.
kekerabatan, satu kelompok, satu daerah asal, mereka cenderung mencari atau merasa inner grupnya ya, grup asalnya. Saya rasa itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, sudut pandang lain mengenai penyediaan air bersih di Jakarta, dalam hal ini dari sisi antropologi, bagaimana nilai-nilai mempengaruhi penyediaan, penggunaan, konsumsi air bersih. Khusus mengenai sejarah PAM Jaya, ya, PAM di Jakarta ya, saya pikir ini satu tonggak ya, bagaimana negara menyediakan air bersih untuk warganya. Dan itu sudah dimulai sejak masa kolonial, saya rasa kita sudah berpengalaman cukup jauh, 1843 kalau nggak keliru, itu pemerintah Belanda mulai coba menyediakan air bersih untuk warga Batavia, Jakarta saat itu, dengan menyediakan air artesis ya, sumur ya, untuk kebutuhan konsumsi mereka. Lalu tahun 1920, ya, saya rasa 1-2 tahun sebelumnya, ada mata air yang kapasitasnya cukup besar untuk diolah ya, dan dipakai untuk menyediakan kebutuhan konsumsi di kota Jakarta. Itu ada di Bogor. Mulailah disalurkan channeling ke Jakarta 1922, 100 tahun yang lalu, riwayat warga Jakarta menikmati air yang disediakan oleh negara yang sudah diproses melalui ledeng, melalui pipa-pipa, itu dimulainya. Tepat 100 tahun yang lalu, tepat tanggal 23 Desember. Ya. Jadi saya ingin ucapkan selamat ulang tahun untuk PAM Jaya, selamat meneruskan pengabdian, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik, penyediaan air yang terbaik, air bersih, air sehat, safe water untuk kita semua. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Prof. Ini video yang sangat inspiratif dan mudah-mudahan saya rasa ini sangat memberikan gambaran betapa pentingnya melihat konsumen ya dan budayanya dalam melihat bagaimana mereka menggunakan air ya. Standarnya standar masyarakat ya, standar konsumen. Mudah-mudahan PAM Jaya tetap maju terus. Baik, Bapak dan Ibu, narasumber berikutnya adalah Laksamana pertama Bapak Dr. Abdul Rifairas MSI. Kami persilahkan Pak Rifairas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu Dr. Margareta Hadita, MSI, selaku moderator malam ini. Yang terhormat tentu Bapak Autor Subroto, PhD, Direktur SKSG UI. Selamat malam, Pak. Pak Arif Nasruddin, juga sebagai Direktur Utama PT PAM Jaya, dan narasumber lainnya Profesor Samiarto Haji yang tadi melalui video, dan Dr. Lisman Manurung, ya, MSc PhD dosen tetap via UI ya. Saya izin screen sharing Bu Hanita, kalau saya diizinkan, karena ya malam ini tentunya saya akan menyajikan satu materi yang pendekatannya lebih akademik ya tentunya. Ketika berbicara tentang air, karena judul dialog malam ini adalah awareness dan urgensi transformasi air minum Jakarta, maka saya mengangkat judul yang saya sampaikan atau topik yang saya sampaikan terkait dengan water awareness and water security nexus. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ketika kita berbicara soal air, tentu kita bisa melihat dari latar yang ada terkait dengan lingkungan keamanan air atau water security environment. Kita melihat bahwa ketika kita bicara soal air, maka mengandung resiko ya, resiko utama yang tentu bisa dihadapi oleh umat manusia di atas bumi ini adalah adanya pertambahan penduduk atau population growth yang melonjak, yang hari ini tentu kita rasakan jumlah penduduk dunia sudah mencapai 8 miliar dan 2030 diperkirakan mencapai 8,5 miliar. Adanya resiko climate change misalnya, atau climate variability and change, adanya perubahan-perubahan tata guna lahan, urbanisasi, kemiskinan, dan bencana alam. Nah, karena itu dalam kesempatan hari ini saya mencoba menyampaikan berdasarkan laporan
the Sustainable Development Goals tahun 2022 ya, meeting drinking water, sanitation and hygiene targets by 2030 itu 4 kali mengalami kenaikan dalam kemajuannya. Kita bisa lihat pada kesempatan saat ini dan pada tahun 2030 nanti diharapkan kurang lebih kemungkinan 1,6 miliar orang yang akan mengalami will lack safely managed drinking water. Kemudian 2,8 billion people will lack safely managed sanitation. 1,9 million people will lack basic hygiene facilities. Jadi bisa dibayangkan ada 20% dari total penduduk dunia itu dihadapkan pada masalah-masalah air minum atau air bersih gitu ya. Dan saya kira kalau kita melihat dalam kondisi ini sangat memprihatinkan dunia ke depan ketika kita dihadapkan pada keterbatasan air. Nah, karena itu memang kita harapkan ke depan air yang kita kelola, ya, baik itu konteksnya dari lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang mengelola air, ya, maupun pemerintah tentu yang mempunyai peran penting dalam mengendalikan air, ya, baik level nasional maupun global. Water security outcomes yang kita harapkan adalah adanya availability, ketersediaan, kemudian akses dan safe use yang berkecukupan, kemudian bisa diandalkan dan tentu berketahanan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, maka kita melihat bagaimana air itu sesungguhnya sangat fundamental bagi kehidupan masyarakat dan ekonomi kita, sehingga secara paradoksal misalnya pada kesempatan tertentu air seringkali kita lupakan. Banyak orang dan organisasi tidak benar-benar memahami bahwa aktivitas dan kehidupan mereka seringkali sepenuhnya bergantung pada siklus air. Nah, hal ini menyebabkan tentu penggunaan air dan polusi air yang berkelanjutan, menyebabkan kelangkaan air atau water scarcity dan terjadi degradasi dan seterusnya. Nah, karena itu kita berbicara soal awareness, maka kita melihat bagaimana kesadaran akan berapa banyak air yang kita gunakan setiap hari melalui penggunaan langsung seperti minum dan mencuci, dan penggunaan tidak langsung juga ya tentu berapa banyak air yang digunakan untuk produksi makanan atau pakaian dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara tentang water security atau ketahanan air ya, karena kaitannya dalam kesempatan ini saya mengambil dalam perspektif ketahanan air atau water security. Ya, kita mempunyai tujuan yang terfokus bagaimana kemudian kebijakan air dan pengelolaan air itu bisa mendapat kemanfaatan yang tinggi bagi umat manusia, baik termasuk dalam konteks ekosistem serta bagaimana membatasi resiko dampak destruktif yang terkait dengan air. Jadi intinya kita fokus pada goal of water policy and water management. Nah, fakta menunjukkan bahwa kebutuhan yang harus dipenuhi dalam konteks air hari ini menyangkut bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga, layanan yang terpercaya, kemudian menyangkut kesehatan, lalu ketahanan terhadap bencana, kerentanan ekonomi, lalu lingkungan, termasuk bagaimana kemudian kelangsungan hidup ekologis dari lokal ke planet. Dan tentu juga kalau kita berbicara ketahanan nasional terkait dengan survival of the state and nation, kelangsungan hidup negara dan bangsa. Nah, intinya ketika kita bicara ketahanan air atau water security, maka dimensinya kita berbicara soal availability, quality, access, dan stability. Kira-kira begitu dalam konteks berbicara soal ketahanan air. Nah, bagaimana juga kita melihat framing isu ketahanan air hari ini? Kita bicara soal isu ketahanan air atau masalah ketahanan air. Sesungguhnya Indonesia masuk di dalam 10 besar waterless countries. Ya, ada 10 ya dari 60% dari populasi dunia tanpa akses air bersih. Indonesia juga masuk dalam urutan ke-6 ya. Nah, kita melihat India yang menjadi negara paling tinggi atau paling besar yang tentu menjadi waterless country gitu. Nah, framing ini tentu mengingatkan kita bahwa ketersediaan yang andal dan kuantitas dalam kualitas air
sesungguhnya itu bisa acceptable bagi kesehatan, mata pencarian, dan produksi. Dan tidak tentu kita pembicara masalah ketahanan air tidak sama ketika kita bicara soal ketahanan pangan atau ketahanan energi. Dan inilah yang kemudian yang diharapkan bagaimana akses yang dapat diandalkan untuk pasokan yang cukup, kemudian ketahanan air yang juga bisa mengcover aspek destruktif air, termasuk dalam urusan isu banjir dan kekeringan yang bisa berdampak pada persoalan air bersih. Nah, bagaimana kita melihat kondisi hari ini? Tantangan regional waters, misalnya kalau kita melihat di beberapa wilayah di Indonesia, beberapa negara termasuk Indonesia dihadapkan pada water stress ya. Kita lihat saja di Indonesia, ya khususnya Pulau Jawa sudah dihadapkan pada water availability is critical. Jadi ketersediaan air itu dinyatakan sebagai sesuatu kondisi yang kritis gitu ya, sama dengan di Nusa Tenggara misalnya juga termasuk juga memiliki water availability is critical. Nah, dua wilayah ini tentu menjadi perhatian kita ya, di samping wilayah-wilayah yang lain dinilai sebagai water availability adequate yang berkecukupan, tetapi Jawa dengan Nusa Tenggara ini menjadi perhatian. Nah, termasuk Jakarta tentunya gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita melihat akses air minum di Indonesia? Nah, ketika kita bicara soal akses air minum di Indonesia, dari tahun ke tahun ya dilihat dari sisi akses persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak ya, bisa dikatakan itu sejak 2018 sampai 2020 di perkotaan memang cukup tinggi, hampir mencapai di atas 90% bahkan. Sementara di pedesaan sesungguhnya ya masih berada di bawah 85%. Sementara akses rumah tangga terhadap sumber air minum yang layak di Indonesia ini trennya terus naik ya. Nah, yang menarik pada kesempatan malam ini yang saya ingin sampaikan bahwa ternyata persentase rumah tangga menurut sumber air utama yang digunakan untuk minum ya tahun 2020 dampak sekali bahwa air isi ulang yang mereka pilih ketimbang air yang dialirkan melalui pipa atau leding gitu ya, atau sumber dari sumber terlindungi atau sumur yang memang disiapkan secara khusus untuk melakukan penyulingan gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi tantangan bagi Pamjaya ke depan, bagaimana kemudian bisa menyiapkan sumber air yang tidak hanya untuk mandi ya, untuk nyuci dan seterusnya, tapi bagaimana air itu kemudian bisa langsung diminum ya, karena buktinya bahwa kondisi yang ada air isi ulang ini yang menjadi tren ya bagi rumah tangga di Jakarta ya, di Indonesia bahkan di Jakarta tentunya ya untuk bisa dikonsumsi secara cepat. Nah, karena itu memang kita harus melihat bagaimana kondisi akses air minum itu. Nah, kondisi akses air minum, target akses air minum nasional tahun 2020, tahun 2024. Ya, dari tahun 2018 kita bisa melihat kondisinya 7% yang dinilai sebagai air yang dianggap dinilai aman gitu ya. 88% yang dianggap layak, dan diharapkan pada tahun 2024 ya air layak ya itu diharapkan mencapai 100%. Sementara yang aman itu adalah 15%. Nah, ini kemudian kita bisa lihat dari sumber data BPS, akses air minum perpipaan baseline 2018 itu baru mengcover 20% dan target 2024 itu mencapai 30%. Mudah-mudahan nanti kondisi pipanisasi yang diharapkan oleh Direktur Pamjaya bisa tidak hanya sekedar sampai 16 km, tetapi bisa mencapai di atas 20 km gitu ya, sehingga bisa terdistribusi air di hampir semua lini di wilayah Jakarta. Nah, target penyediaan akses minum ini menjadi penting, saya pikir, untuk kita bisa wujudkan sesuai target penyediaan minum RPJM 2020-2024 dan menyongsong SDGs 2030. Karena ini suatu PR berat ya, kerja keras yang harus dilakukan Bapak Direktur, sehingga air ini bisa kemudian didapatkan oleh masyarakat luas gitu ya. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Sumber air di Jakarta
disebut sebagai suatu sumber yang mempunyai tingkat kritikal yang tinggi. Jakarta dinyatakan sebagai darurat air bersih sesungguhnya. Jakarta akan terus defisit air baku hingga 2025. Jadi hanya sebanyak 3,7 liter per detik ya menurut prediksi Pamjaya yang tercatat saya pikir ya, yang terkait dengan cakupan pelayanan air bersih saat ini, dan hanya memenuhi setengah dari kebutuhan yang ada kalau kita lihat dari kondisi yang ada. Nah, ini yang memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian ke depan ya, dihadapkan pada persoalan ketahanan air. Nah, ini distribusi sistem pasokan air di Jakarta, dan saya pikir data yang saya visualisasikan jumlah pelanggan air bersih ya, rumah tempat tinggal yang lebih mendominasi 84%. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana kemudian trennya hingga pada kondisi hari ini gitu ya. Nah, yang kemudian ingin saya sampaikan dalam dialog malam ini, isu ketersediaan dan akses air, water supply and distribution yang harus dibangun. Sebenarnya kalau kita bicara soal fresh supply water system and process, hanya 3 hal yang perlu diperhatikan oleh PT PAM saya pikir. Atau bagaimana fish collection of raw water ya, bagaimana mewadahi impounding reservoir dan seterusnya, kemudian water treatment dan distribusi gitu ya. Nah, 3 proses ini yang menjadi menjadi perhatian yang harus dilakukan, bagaimana kemudian ketersediaan dan akses air itu bisa diadakan, dan pentingnya alternatif sea water supply system di Jakarta. Ini juga penting saya pikir, karena bagaimanapun hari ini kalau kita berbicara soal air ya, meskipun melimpah air itu, tapi lalu kemudian tidak berarti kita bisa mendapatkan air yang aman, ataupun mungkin juga berbicara soal air dan yang layak. Karena itu memang alternatif sea water supply system Jakarta ke depan seperti tadi disampaikan di Pulau Seribu sudah ada desalinasi ya, air laut ya, melalui reverse osmosis sea water gitu ya. Nah, karena kalau kita melihat juga penggunaan air tanah per wilayah di DKI Jakarta juga masih ada, khususnya di Jakarta Selatan itu tercatat yang paling tinggi ya, meskipun saat ini mungkin kalau kita lihat trennya juga semakin terlihat mengalami peningkatan. Nah, hal-hal lain yang penting menjadi perhatian bagaimana policy in water supply system development di Jakarta, bagaimana mengembangkan program studi alternatif peningkatan ketahanan air di Jakarta baik jangka pendek maupun jangka panjang ya, melalui berbagai kajian potensi sumber daya air di wilayah Jakarta. Bagaimana mendorong pelaksanaan percepatan tambahan air baku, air treated, baik dari jangka pendek, jangka panjang juga, menyediakan rencana induk pengembangan air minum untuk Jakarta, apakah itu sudah ada roadmap dan seterusnya. Bagaimana mengurangi tingkat NRW, baik kerugian komersial maupun kerugian fisik, ya, dan bagaimana meningkatkan service coverage ratio, dan mengembangkan pelayanan yang memenuhi standar. Dan saya pikir inilah yang menjadi tanggung jawab ataupun menjadi otoritas dari Pamjaya ke depan sejak mengambil alih Palija dan Eritrea. Dan ini yang kemudian harus dilakukan, harus melakukan transformasi ya, melalui rencana-rencana pembangunan suplai air yang terukur gitu ya. Bagaimana hari ini kita dihadapkan pada kendala pengembangan air minum yang perlu ditransformasi menjadi peluang. Terbatasnya ketersediaan sumber daya air yang menyebabkan cakupan pelayanan dan tingkat pelayanan yang tidak optimal, bagaimana Pamjaya bisa membangun inovasi sumber air. Seperti sumber-sumber yang tentu tidak hanya mengandalkan dari curah hujan ataupun misalnya dari sungai, tetapi juga bisa dari air laut. Nah, bagaimana kemudian tingkat NRW atau non-revenue water yang tinggi, yang saat ini mencapai 41,47%, lalu kemudian ditransform menjadi mengatasi water losses ya, mengurangi hilangnya air ya, unbilled consumption, banyak pencurian air melalui pipa gelap dan seterusnya. Pengelolaan pengurangan NRW tidak optimal dan komprehensif. Nah, bagaimana membangun remanagement dan sistem digitalisasi sehingga bisa secara komprehensif pengelolaan pengurangan NRW itu bisa dioptimalkan. Kemudian kondisi infrastruktur perkotaan yang kompleks tentu juga cukup membantu, banyak galian-galian setiap waktu, ada galian PLN, ada galian air, ada telepon dan merusak infrastruktur.
dan tidak terintegrasi gitu ya. Maka diharapkan dengan adanya integrasi jaringan utilitas peletakan pipanisasi, ya itu bisa menjadi ekonomis. Dan di sini saya pikir PT PAM bisa mengambil keuntungan selisih ketika menyiapkan pipanisasi itu penggalian sekaligus mengajak PLN, Telkom untuk ikut bergabung di dalam satu core pipanisasi atau sistem plumbing yang ada, yang tersedia. Nah, lalu kemudian pengembangan water treatment plant, ya. Nah, bagaimana membangun water treatment plant baru, mengembangkan jaringan dan pengaturan jaringan yang membutuhkan investasi yang tinggi. Karena itu saya pikir tadi harus butuh partnership, kemitraan investor yang memang bisa saling menguntungkan. Konsumsi sumur yang dalam juga demikian menjadi hal yang penting. Lalu bagaimana mengedukasi pengaruh konsumsi air bersih yang seharusnya bisa sampai ke masyarakat sehingga tidak memanfaatkan air tanah. Nah, demikian juga hak eksklusif mitra pribadi atau private sector ya bisa kita sinergikan sebagai sesuatu yang mungkin memiliki mutual benefit. Nah, inilah yang saya pikir kemudian bagaimana ke depan customers bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar, bisa mendapatkan air yang layak maupun juga air yang aman gitu ya. Nah, saya kira itu yang saya ingin sampaikan, yang pasti yang menjadi atensi kita ya terhadap tantangan saat ini, bagaimana sumber daya keuangan, variabilitas dan perubahan iklim yang kita harus respon ya, dikaitkan dengan masalah isu good governance dan kecukupan uang itu yang menjadi penting dalam menghadapi tantangan hari ini bagi PAM Jaya, bagaimana mewujudkan kedaulatan dan ketahanan air gitu ya, khususnya memenuhi domestic water security, economic water security dan seterusnya. Dan saya pikir hari ini sebagai penutup yang ingin saya sampaikan sebagai catatan tentu bagaimana membangun public goods and distributive policy gitu ya, kebijakan yang distributif yang juga karena air ini merupakan suatu public goods, karena itu kita berorientasi pada kebijakan bagaimana memberikan pelayanan, pengembangan air minum melalui peningkatan cakupan kualitas pelayanan, mengarah pada respon kebijakan yang tepat, bagaimana isu kelembagaan peraturan dan perundang-undangan itu bisa disempurnakan, penyediaan air baku secara berkelanjutan, dan peningkatan peran kemitraan dunia usaha, dan seterusnya. Dan saya pikir yang terakhir yang paling penting disesuaikan dalam perkembangan teknologi, pengembangan sistem informasi dan teknologi air dalam rangka distribusi dan pipanisasi yang efisien dan efektif. Nah, saya kira hanya itu target SDGs kita harus wujudkan, lalu bagaimana amanah undang-undang terkait dengan undang-undang sumber daya air ya, kemudian tentang pemerintahan daerah, tentang sistem penyediaan air minum, ini bisa kita juga kembangkan, artinya kita bisa jadikan sebagai referensi agar kita betul-betul bisa melayani masyarakat dan berikan penyediaan air minum yang berkualitas dan tentu affordable, accessible, dan kemudian berkualitas gitu ya. Saya kira demikian sebagai bahan dialog kita untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut pada malam ini, setidaknya bisa menjadi bahan kita untuk mengembangkan bagaimana wacana yang disampaikan oleh Bapak Direktur PAM Jaya. Demikian, terima kasih Ibu Margareta Hadita. Untuk sementara demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Rifa Iras memberikan penjelasan yang sangat komprehensif terkait dengan konteks ketahanan air ya Pak ya. Bagaimana kerentanannya luar biasa dan adaptasi yang dilakukan. Banyak sekali saran-saran Bapak yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi masukan penting bagi PAM Jaya. Yang terakhir narasumber kita Bapak dan Ibu, kita dengarkan Bapak Dr. Lisman Manurung MSI PhD. Kami persilakan Pak Lisman. Baik. Terima kasih Bu Margareta Anita selaku moderator, dan juga terima kasih kepada Pak Ator Subroto selaku Ketua SKSG, dan juga kepada Pak Arif Nasruddin yang telah memberikan paparan, dan juga kepada Pak Abdul Rufai dan semua peserta yang hadir di sini, jumlahnya 158. Cukup banyak. Mohon izin saya menyampaikan bahwa apa yang sudah di-cover tadi sudah luar biasa, dan akhirnya saya hanya memberikan ketidakluar biasaannya Bu ya, karena sudah mencakup semua penjelasan tentang
hal yang akan menjadi perhatian kita semua di dalam rangka awareness dan urgentnya masalah air. Ya. Saya hanya diingatkan Bu ya 7 menit karena mungkin kita masih sisakan waktu untuk tanya jawab meskipun nanti akan sangat terbatas. Nanti Bu Margaret ingatkan saya ya, kasih kode. Baik Pak. Ya, mohon izin Pak sambil kita menunggu persiapan Bapak menampilkan, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengisi absen karena nanti juga absen dengan nama gelar yang benar untuk sertifikat. Terima kasih. Lanjut silakan Pak Sulisman. Ya. Ada paparan saya sedikit karena saya siapkan sedikit sudah mengantisipasi bahwa biasanya di bagian belakang itu saya gerbong terakhir. Semoga gerbong berikutnya nanti karena ini akan serial ya Pak Simon ya. Kita akan serial melaksanakannya. Nah, saya mencoba untuk menjelaskannya dari perspektif yang cukup lumayan lama karena saya sudah menulis disertasi tentang ini di Flinders University ya, di Australia dengan judul Jakarta Water Service, a case of an uneasy public-private partnership. Jadi ibarat pacaran itu berlama-lama dan terus lama aja, hanya pacaran saja, kira-kira begitu. Kejadiannya pelayanan air seperti apa yang diingatkan oleh Pak secara halus oleh Pak Dirut tadi ya, bahwa keadaannya sudah demikian. Tapi saya ambil cuplikan sedikit dari disertasi saya. Coba dilanjut. Ya. UNICEF mengatakan bahwa pada tahun 2025 separuh penduduk bumi akan dihadapkan pada persoalan air. Kira-kira demikian ya. Kemudian di bawahnya itu 700 million people could be displaced by intense water scarcity by 2030. Artinya, pengungsian bukan karena pertempuran, tapi karena krisis air. Diperkirakan 700.000 akan menyingkir. Karena, 700 juta orang penduduk bumi akan menyingkir karena krisis air. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk pada persoalan langsung kita di sini. Harapan dan realitas penyediaan air masih berupa pipe water yang masih belum memuaskan. Ini warga dari sektor industri masih menambang air tanah. Kemudian diperkirakan hanya 36% dari 450 juta meter kubik air kebutuhan penduduk dan dunia usaha dan dunia industri ya di Jakarta ya. Terus yang ketiga, sumber alternatif terbesar adalah air tanah, air galon dan air dalam kemasan. Jadi ini problematika yang menurut hemat saya luar biasa di persoalan yang dihadapi oleh DKI ya. Nah ini keadaan ini mungkin masih akan terjadi sampai dengan tahun 2025 jika tidak ada solusi yang signifikan. Lanjut. Nah ini masih antisipasi atau nubuat krisis ya, bahwa jika tidak ada tindakan yang signifikan terkait dengan air, bahwa pada tahun 2040 orang tinggal di wilayah-wilayah yang krisis air dan yang menyedihkan adalah warga mengkonsumsi air, menambang dari tanah dan air tersebut telah terkontaminasi. Lanjut. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini bahwa penggunaan air tanah yang terus-menerus dan pertambahan penduduk dan keterbatasan pasokan air oleh Pamjaya sebetulnya telah menimbulkan krisis air tanah yang luar biasa. Dan kita tidak tahu kejadiannya di bawah tanah. Dan apa yang menjadi lebih krusial lagi adalah sebetulnya pengelola PAM pada tahun 2000, Bapak Ibu-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian,
itu berjanji bahwa tahun 2008 barangkali janji mereka itu seluruh penduduk DKI sudah mendapat pasokan pipe water yang tap water gitu, yang bisa diminum langsung dari keran. Tapi saya kira saya menduga-duga aja ya. Mungkin ini agak candaan aja, mungkin sudah mulai ada yang ngantuk. Mungkin tamu G20 itu pas lagi main atau nginap di hotel di Jakarta, tiba-tiba ingin minum air dari keran, langsung dicegah oleh stafnya, mengatakan bahwa dunia sudah mengingatkan ke Jakarta jangan coba-coba minum air sembarangan, kan gitu ya, kira-kira demikian. Jadi apa yang menjadi penting bagi kita memang tantangan yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi itu bukan sembarang tantangan ya, ini luar biasa. Kita bisa banyak pihak sudah datang dengan pesimisme bahwa apakah dalam rentang waktu sampai dengan 2030 mimpi ini bisa menjadi kenyataan. Ya tentu artinya gini, excuse-nya gini. Kalau tidak jadi kenyataan, memang yang sebelumnya juga mimpinya jangankan jadi nyata ya, cuman bayang-bayang saja bahwa janji pada tahun 2008 sudah pipe water dan kemudian bisa diminum, ternyata sampai sekarang tidak ada yang berani minum langsung dari keran ya. Orang sekarang minum berkonsumsinya dari cara-cara lain. Nah, krisis yang tidak bisa diabaikan dan juga akibatnya Presiden Biden bercanda begitu karena presiden di sana kan selalu diberi masukan sebelum berkelana atau berjalan kemana aja di dalam negeri, luar negeri terutama akan mengunjungi apa, maka data yang ada mengenai Jakarta itu di tangan Bank Dunia itu adalah lokasi yang menjadi kritis terhadap investasi karena terjadi water mining yang luar biasa ya, groundwater mining yang luar biasa dari bawah Jakarta. Diperkirakan dari 400 juta meter kubik itu yang dikonsumsi oleh orang di Jakarta itu sebagian besar ditambang dari bawah Jakarta dan ini sangat menyedihkan. Ada pesan supaya link untuk sertifikat dilengkapi ya. Ini waktu sudah 20.59. Saya tidak tahu apakah moderator minta waktu. Nah, yang terakhir, coba diteruskan dulu, Sena. Apa yang menjadi terakhir di slide saya. Nah, ini dia. Tunggu dulu. Nah, oke. Diperlukan kesadaran para stakeholder serta commonalization ya. Semacam apa itu ya? Semacam tidak hanya berpartisipasi ya, tapi apa? Common ya. Jadi menjadikan sesuatu menjadi hasrat bersama. Ini common ini saya duga ini digali dari Gareth Hardin ya, yang bercerita mengenai the tragedy of the common ya. Jadi nanti silakan dibaca lebih jauh mengenai itu. Tapi yang menjadi penting bagi kita bahwa jika tidak ada kebersamaan, jika tidak ada sikap yang sama, ya, yang diingatkan oleh Ostrom ya, bahwa untuk mengatasi krisis-krisis yang menyangkut kebutuhan bersama itu, kalau Hardin bilang itu harus pakai tindakan keras, ya, satu aksi moral, tapi lebih baik memilih kolaborasi. Saya belum diingatkan Bu ya, sudah sampai 7 menit ya? Sudah Pak. Pas waktunya. Terima kasih semuanya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Lisman Manurung. Bapak dan Ibu, sebenarnya waktunya sudah habis, tetapi tadi kita mulai terlambat. Kami akan membuka tanya jawab dan juga dialog dengan Bapak dan Ibu. Kami persilahkan. Kami juga telah membuka line melalui chat jika seandainya Bapak dan Ibu ingin menuliskan pertanyaan.
Baik, sambil menunggu, apakah ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Ya, baik. Sudah ada yang raise hand dari ini Bapak atau Ibu ya, karena mukanya tidak ada kamera. Bapak Satata Widada kah? Semoga mudah-mudahan betul. Bapak, silakan. Ya. Oke, selamat malam Bu Margareta, terima kasih. Jadi kalau kita melihat tadi target bahwa dalam 7 tahun harus Boleh tahu Pak Satata dari mana Bapak? Ya, saya Satata Bu dari Pamjaya. Dari Pamjaya, terima kasih. Iya. Silakan. Mungkin untuk Pak Arief Pak ya. Jadi kalau kita melihat bahwa target dalam 7 tahun tadi kan lebih dari 1 juta pelanggan, artinya kata pentingnya adalah akselerasi. Baik akselerasi untuk sumber daya manusia, teknologi dan pelayanan, maupun untuk laboratorium. Nah, apakah sebenarnya sister city itu ya? Jadi maksud saya Jakarta berkolaborasi dengan ibu kota negara lain yang lebih maju sehingga itu bisa mempercepat proses akselerasi. Apakah alternatif ini bisa diimplementasikan ya Bu? Untuk Pak Arief. Terima kasih. Terima kasih atas Pak. Waktunya. Ya. Terima kasih. Berikutnya Bapak dan Ibu, ada lagi yang persilakan. Baik, belum ada. Saya persilakan Pak Arief dahulu Pak untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Anita. Jadi Pak Satata sebenarnya memang justru karena Jakarta memang tidak, kalau saya bilang tidak memiliki banyak sumber daya, apalagi kemudian kita bicara tentang air baku. Jadi tentang kemudian modeling kerjasama gitu dengan sister city itu memang menjadi bagian dari mempercepat akselerasi untuk bisa memenuhi 1 juta pelanggan kelak. Jadi kalau saya bilang memang inilah yang saat ini sedang kemudian di speed up oleh kita Pamjaya, di mana pola cooperation dengan sister city ini menjadi salah satu bagian untuk strengthening kita punya dan kemudian sourcing untuk kemudian mencukupi kebutuhan kita saat ini. Jadi pastinya memang kerjasama dengan sister city, bahkan juga kita sempat juga studi ke beberapa yang memang harus kita lakukan penguatan. Lastly sebenarnya kemarin kita sempat ketemu dengan teman-teman dari Singapura ketika kemudian berdialog bersama di sini tentang penguatan tentang sharing knowledge dan teknologi di Jakarta dan juga komparasi di Singapura. Jadi demikian Pak Satata, dan thank you atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Arief. Mohon nanti Pak Rifa Iras juga menambahkan Pak ya, bagaimana karena ini sangat terkait dengan krisisnya DKI Jakarta terkait ketersediaan air minum. Tapi sebelumnya saya juga ingin membacakan Bapak-Bapak narasumber pertanyaan dari Ibu Pratiwi Widiatmi. Beliau adalah peneliti di Universitas Kassel, Jerman. Terima kasih Ibu pertanyaannya terkait sinergi dengan PT Paljaya sehingga Jakarta bisa menutup siklus airnya, air kotor menjadi air baku. Nah, bagaimana Pak Arief nanti mohon ditambahkan ya Pak ya, dijawab juga. Selanjutnya Pak Rifa Iras mohon ditambahkan Pak jawaban untuk pertanyaan Pak Satata, silakan. Ya, saya kira memang tadi yang digambarkan ya oleh Direktur bagaimana Pak Arief sudah mencoba merespon tentang bagaimana kemudian dibangun sister city gitu ya. Ya memang untuk mengembangkan sumber air yang baik, yang tidak hanya sekedar layak, tapi kita membutuhkan sesuatu yang aman, ya, dan kita bisa mendapatkan lesson learn atau best practices yang sudah dibangun oleh negara-negara tertentu. Misalnya saja taruhlah kita katakan Singapura, itu menjadi sesuatu untuk kita. Jadi kita jangan merasa bahwa dalam mengelola air bersih misalnya, kita rely on kita punya pengalaman-pengalaman yang sudah di masa lalu sesungguhnya sudah tidak bisa lagi kita gunakan, lalu kemudian hari ini kita harus mengupdate dengan membangun suatu sistem baru. Ya, tentu kita harus mencoba
mengembangkan kerjasama dengan masyarakat internasional. Singapura adalah salah satu negara yang saya pikir yang paling dekat, dan bila mungkin bisa kita membangun semacam suatu partnership, strategic partnership di dalam hal masalah bagaimana mendorong masalah-masalah isu-isu ketahanan air atau water security. Nah, karena kalau kita lihat kondisi hari ini yang mungkin kita yang kita hadapi juga persoalan isu water scarcity, ya, air yang kemudian langka gitu, dan kelangkaan air ini sebenarnya bisa jadi dengan berbagai alasan, karena demanding yang lebih besar, ya, melampaui pasokan yang ada, atau mungkin kemudian infrastruktur air yang kita miliki tidak memadai, ya, dan kita bisa bekerja sama dengan negara lain dengan teknologi yang sudah relatif lebih maju dari kita, atau bahkan dari sisi bagaimana institusi mungkin yang dinilai belum efektif, atau mungkin pengelolaan air minum di masa lalu dinilai gagal dalam menyeimbangkan kebutuhan setiap kebutuhan air masyarakat di Jakarta. Nah, ini juga perlu kita belajar dari Singapura bagaimana mereka membangun keseimbangan kebutuhan pada setiap individu, ya, dalam komunitas yang berhubungan dengan kebutuhan air gitu, ya. Nah, saya pikir itu memang menjadi poin penting karena isu water ini sebenarnya isu global gitu, ya, bukan hanya sifatnya domestik. Nah, karena itu memang satu kepantasan atau kebutuhan bagi kita untuk bisa mengembangkannya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Rifairas. Saya akan membacakan lagi pertanyaan di chat dari Pak Yos Kaidir dari Aitra Jakarta. Bagaimana role model atau desain modeling dalam pengaturan supply air ke pelanggan mengingat di jam tertentu atau peak hour, di peak hour terkadang kecil dengan kapasitas produksi mungkin terbatas. Ini mungkin untuk Pak Arief. Kemudian pertanyaan dari Ibu Okvita, dengan habit masyarakat DKI yang masih sangat tergantung dan percaya dengan air dalam kemasan, apakah cukup worth it jika Pam Jaya tetap effort untuk distribusi air sampai house connection menjadi air siap minum menggantikan air dalam kemasan? Kemudian untuk setiap panelis ada pertanyaan dari Pak Fahmi. Salah satu aspek yang tadi diangkat adalah peranan strategis manajemen air di masa depan, misalnya ketersediaan air dengan lingkungan, air dengan agriculture, dan sebagainya, bagaimana transformasi Pam Jaya dalam menjalankan peran manajemen air sehingga bisa mengelola air secara lebih holistik. Dan terakhir pertanyaan Pak Alamsyah, pertanyaan terkait dengan sistem perpipaan jaringan air bersih yang tergolong kondisi uzur usia yang menyebabkan kebocoran air PAM yang menyebabkan NRW yang masih tinggi. Untuk itu metode apa yang dilakukan oleh Pam Jaya dalam menangani masalah tersebut? Baik, ini juga ada pertanyaan selain teknis, juga ada pertanyaan terkait dengan kultur dan lain sebagainya. Kami mohon Pak Arief, kemudian nanti Pak Lisman, dan terakhir Pak Rifairas untuk menambahkan. Kami silakan Pak Arief dahulu. Terima kasih Bu Anita. Mungkin secara cepat ingin saya juga jawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk Bu Pratiwi, sebenarnya kita sudah ada sinergi dengan Palija, rekan BUMD kami. Salah satunya di IPA Cilandak yang memang sudah kita agreed bersama. Di sana ada water recycle yang memang dilakukan oleh Palija. Memang saat ini sebenarnya secara teknologi Paljaya pun sudah kemudian mendapatkan terobosan teknologi yang terbaru, di mana memang airnya nanti akan kemudian air limbah itu akan diproses menjadi air bersih. Walaupun memang konteksnya saat ini memang baru di level air bersih. Sementara memang kalau Pam Jaya itu memang sudah di level air siap minum sebenarnya dalam IPA kita. Jadi thank you. Walaupun di beberapa kota waktu itu kita sempat ke PDAM di Medan, antara Pam Jaya dan Paljaya, antara air minum dan kemudian air limbah itu menjadi satu kesatuan institusi atau perusahaan gitu, di merge antara dua BUMD itu. Namun di Jakarta memang kenapa tidak dilakukan? Karena memang kapasiti dari juga masing-masing industri ini, baik yang air siap minum dan kemudian air limbah yang memang harus juga diperkuat karena memang cukup besar cakupannya. Sanitasi itu memang juga menjadi salah satu isu selain kemudian juga air minum gitu atau air bersih.
Inilah kenapa memang sebenarnya kedua perusahaan BUMD ini harus memang bergerak bersama, walaupun tidak dalam satu institusi yang sama. Itu yang bisa saya jawab. Kemudian Pak Yos, untuk modeling, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat bagus. Itu kenapa kemudian kita menggunakan strategi, sebenarnya saya mengaplikasi strategi pangan sebenarnya. Kita melakukan buffer stok air di kampung terjauh sementara ini. Jadi ketika tadi ada distribusi yang terlalu jauh dari distribusi center air kita, itu kita harus membangun sebuah reservoir yang memang fungsi kerjanya harus dilakukan di malam hari. Jadi tidak mengikuti jam kerja yang sama, sehingga kemudian lalu lintas air yang kemudian terdekat, yang dekat dengan distribusi center, pastinya akan lebih besar didapatkan airnya dibanding kemudian mereka yang berada jauh dari distribusi center. Sehingga memang tekanan atau kemudian regime water yang harus kemudian dijawab adalah melakukan reanalyzing terhadap seberapa kuat tekanannya. Sehingga kemudian itu tetap tidak kemudian mengakibatkan ada efek domino tentang tingginya NRW. Ini yang salah satu yang juga saya bisa kemudian juga mengkaitkan dengan pertanyaan Pak Fahmi tentang manajemen air itu sendiri. Dan kemudian Pak Alamsyah tentang kemudian NRW yang memang masih tinggi. Ada beberapa memang selain kemudian loss karena pipanisasi kita sudah kemudian tua, ada juga ada loss karena memang itu sisi komersial. Ini yang kemudian menjadi salah satu peran serta dari kami untuk pertama, mau tidak mau Jakarta harus melakukan revitalisasi terhadap pipa tua. Namun demikian supaya tidak terjadi sebuah proses yang kemudian saling tumpang tindih antara kemudian cakupan yang akan kemudian kita penuhi dan kemudian ada melakukan juga infrastruktur ulang terhadap pipa yang kemudian tua. Ini sedang kemudian kita kaji bersama. Sehingga kemudian tadi berhubungan dengan transformasi dari manajemen air di Pamjaya itu ada hubungannya tentang mengatur staging dan kemudian reinfrastruktur terhadap apa yang harus dilakukan oleh Pamjaya menuju 2030. Bahwasanya NRW quote and quote masih 44% sekarang posisinya di bulan ini, itu masih sangat cukup tinggi. Sementara Singapura sendiri itu NRW-nya sudah bisa ditekan dengan 5% karena pipanya sudah seamless dan kemudian infrastrukturnya sudah sangat bagus diperbaharui. Di Manila pun juga melakukan hal sama, kemudian RW mereka bisa tekan di bawah 20%. Sehingga mau tidak mau pilihan Jakarta adalah memang melakukan revitalisasi terhadap pipa-pipa tua. Kemudian untuk Ibu Ovita, air siap minum, sebenarnya ini justru breakthrough-nya Pamjaya, Bu. Seharusnya air kemasan itu tidak kemudian akhirnya kemudian menjadi lebih banyak daripada persiapan kita tentang air minum yang dari perpipaan. Sederhananya adalah ketika kemudian air minum dalam kemasan itu sebenarnya ada hal yang tidak kemudian menuju kepada go green, plastik yang banyak yang akan diproduksi walaupun itu PET gitu ya. Sebenarnya ketika Pamjaya nanti sudah memiliki buffer stok air yang cukup, itu akan kemudian lebih banyak kita campaign kepada kemudian untuk memperbaiki lingkungan hidup. Bahwasanya kalau air pipa nanti yang bisa kemudian kita lakukan refill dan dengan harga yang sangat murah, pastinya masyarakat nanti akan kemudian bisa menerobos untuk menggunakan air perpipaan yang bisa direfill di setiap tempat keramaian atau toko gitu ya, dengan membawa kemudian botol yang memang sudah disiapkan dan itu yang memang aman untuk lingkungan. Sehingga nantinya sebenarnya ini menjadi salah satu challenging buat Pamjaya itu sendiri. Namun sekali lagi purposing dari perbaikan Pamjaya saat ini adalah menyiapkan air bersih yang quote and quote harusnya bisa menjadi air minum, dan sebenarnya pipa kita sudah harusnya food grade gitu ya untuk bisa diminum, karena Parunda Kebu videonya tadi itu airnya sudah siap minum. Sehingga kemudian memang itulah target pertama kita, minimal kita bisa mencakupi 100% layanan dulu untuk masyarakat Jakarta untuk air bersih quote and quote menuju air minum. Itu yang bisa saya jawab dari semuanya, Bu Hanita. Walaupun mungkin nanti saya akan perdalam pertanyaan dan jawabannya, mungkin nanti saya juga share via email untuk bisa kemudian saya perdalam dari sisi jawaban-jawaban secara teknis. Demikian, Bu Hanita. Baik, terima kasih Pak Arief. Mohon berkenan Pak Arief juga mencermati pertanyaan. Masih ada chat Pak, mungkin nanti saya akan memberikan kesempatan kembali ke Bapak 2-3 menit maksimal ya Pak ya untuk menjawab pertanyaan lagi. Saya berikan kesempatan untuk Pak Lisman dahulu. Silakan Pak Lisman. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sangat penting saya tanggapi.
intinya adalah sudah terlalu lama ya Jakarta itu menyikapi air seperti apa yang kita ada di sini. Dan berbeda ketika kita sekarang misalnya berkunjung ke Singapura, itu akan kita saksikan orang di sana makan itu tidak minum lagi, ya tidak pesan minuman kan. Dia ke tap terus minum di situ dan itu biasa pandangannya di situ. Kita balik, kalau dilakukan orang di Jakarta seperti itu, orang yang bilang, waduh, itu Bapak udah gila banget apa bagaimana gitu. Jadi maksud saya culture bisa berubah ketika ada action yang betul-betul dapat menempatkan apa yang semestinya terjadi pada sebuah kota raksasa seperti ini dalam soal pelayanan air. Artinya, kalau kita bertandang ke luar negeri, itu orang kadang-kadang bertanya, benar nggak sih di Jakarta nggak bisa air diminum dari tap gitu kan? Ya emang nggak bisa lah, tapi itu bagi kami biasa. Biasa. Ya biasa aja, kenapa rupanya ada apa dengan itu? Sama dengan apa yang ditanggapi oleh Prof. Aji tadi ya, sudah biasa. Nah, makanya Pak Dirut cukup brilian ini. Yang diajak bukan orang-orang teknis untuk bicara, tapi orang-orang yang dari mana-mana nih. Pak Abdul Rifai bicaranya, orang lihat ini apa hubungannya dengan air gitu. Tapi itu semua terhubung ya. Bahwa ketika kita akan menyiapkan masyarakat Jakarta untuk menerima satu keadaan, bahkan perubahan raksasa ya, selama 8 tahun, apa yang diantisipasi beliau tadi akan terjadi gitu. Jangan-jangan demo nanti akan disiapkan oleh pihak yang tentu ya akan ada repot kampungnya diganggu dan datang, dan juga Pak Dirut siap-siap gitu kan di demo dan harus mendatangi pendemo dengan cara-cara kita ini gitu. Jangan yang manggil satpol, manggil Prof. Aji untuk datang bicara di situ kan gitu biar tenang semua. Cukup demikian dari saya, Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Lisman. Pak Rifai Iras mohon menambahkan, silakan. Izin masih mute Pak Rifai Iras. Ya, ketika kita ingin melihat bagaimana urgensi menjaga ketersediaan air bersih yang aman di Indonesia, ya memang penting untuk kita cermati itu ya, karena ini kan menyangkut persoalan bagaimana dampaknya pada kebutuhan lain, khususnya konteks makanan gitu ya, lalu ya berhubungan dengan food security juga ya, karena pada akhirnya air ini menjadi sesuatu yang harus dibuat efisien, bukan sesuatu, maksud saya tidak lalu kemudian kita dilayani dengan air bersih tetapi juga kita membelinya dengan harga yang mahal begitu ya. Bagaimana pemerintah juga hadir atau negara juga hadir masalah ketersediaan dan akses air ini ya demi untuk kepentingan yang lebih besar. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa bagaimana pola-pola mengembangkan alternatif sumber air. Kalau kita melihat fakta yang ada sekarang, misalnya kalau tidak salah air yang ada di DKI itu kan tadi kalau tidak salah ya disebutkan hanya 5% dari sungai-sungai yang ada di Jakarta. Justru mendapatkan sumber air itu air bakunya itu datangnya di luar Jakarta, dari Jatiluhur, dari Tangerang dan seterusnya. Nah, ini kan juga kita dihadapkan pada problem bagaimana kemudian kita ingin mendorong menyiapkan air bersih yang aman, tetapi di sisi lain sumber bakunya tidak tercukupi gitu. Karena itu tadi saya mengharapkan ya alternatif yang bisa dibangun seperti di Belanda juga sudah mencoba mengembangkan reverse osmosis seawater. Jadi ada desalinasi air laut atau proses bagaimana mengolah air laut menjadi air tawar. Kalau seperti saya dari TNI Angkatan Laut, ya kita sudah mempraktekkan di kapal ya, kita ada turbin mengolah air itu ya, kemudian bisa menjadi air yang siap diminum, digunakan dan seterusnya. Dan kita tidak lagi risau dengan bagaimana kemudian sumber air yang seharusnya disiapkan melalui akomodasi melalui air hujan dan seterusnya, atau mungkin dari sumber waduk dan seterusnya. Ini juga perlu difikirkan, dan pola ini sebagai alternatif
juga untuk mencegah terjadinya penurunan tanah ya, seperti apa yang terjadi saat ini di Jakarta gitu. Nah, saya kira itu sebagai gambaran atau masukan sebagai alternatif bagaimana mendorong air yang layak dan air yang aman gitu ya. Jadi ada air yang layak dan ada air yang aman gitu. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Rifa Iras. Saya akan kembali ke Pak Arief lagi untuk menjawab penutup ya Pak ya, karena waktu juga yang membatasi kita. Silakan Pak Arief, masih ada. Bu Anita, ini pertanyaan juga sebenarnya bagus-bagus sekali sih Bu. Tapi memang waktunya nih yang memang time concern-nya memang benar-benar memang harus segera saya lakukan efisiensi. Jadi untuk Pak Hidayat, untuk security water memang ini salah satunya memang menjadi salah satu challenging yang memang ke depannya, karena pada saat ini dan ke depan kita ini sedang mempelajari tentang sistem digital sistem yang memang harusnya bisa kita lakukan lebih ke depan lagi. Jadi memang kita perlu develop tentang masalah digital ini, karena water reading, meter reading atau kemudian mechanical yang saat kita pakai saat ini mungkin tidak lama lagi akan kita konversi menuju digital atau smart meter, sehingga kemudian kita bisa mengatur semua hal-hal yang berhubungan dengan digitalisasi. Demikian juga dengan proses kita yang saat ini ada di IPA sebenarnya. Ini menjadi salah satunya kemarin menjadi concern saya waktu kita bicara di beberapa sesi gitu di acara lain, bahwasanya memang salah satu hal yang paling berbahaya tentang adanya kemudian sabotase atau kemudian terjadi sebuah kondisi negara atau kondisi kota yang kemudian ada terjadi sabotase, itu paling mudah masuknya lewat air, di mana memang keracunan dan lain sebagainya itu bisa lewat air. Sementara IPA kita ini terbuka dan prosesnya mudah sekali, kemudian itu disusupi dengan berbagai macam hal gitu. Perlu memang ada teknologi yang memang bisa mendeteksi ini. Namun demikian ini menjadi salah satu concern yang memang sempat kami bahas dalam proses-proses tentang water security yang memang bisa memungkinkan terjadi. Mungkin belum bisa menjawab secara utuh tentang kemudian gimana caranya, namun demikian ini bagian dari proses-proses yang saat ini sedang kita dalami. Untuk Pak Kemas, air berbau klor memang inilah yang menjadi salah satu PR kita. Budaya kita ini, masyarakat memang belum terbiasa untuk kemudian air pipa itu bisa diminum. Mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Lisman gitu ya, tentang kemudian budaya masyarakat Indonesia atau khususnya masyarakat Jakarta pun gitu ya, nggak Indonesia, Jakarta pun kadang-kadang memang budaya untuk kemudian membiasakan air perpipaan itu bisa minum itu memang menjadi salah satu PR. Terlebih sebenarnya apalagi dengan masyarakat MBR, bahwasanya ketika kita juga memberikan sebuah tarif yang sangat murah, Rp1 per liter itu kemudian tiba-tiba airnya dipakai untuk kemudian bisa diminum, mereka bahkan kemudian tidak memilih air pipa untuk kemudian dipakai untuk mencuci. Ini menjadi salah satu budaya atau tantangan kita untuk kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian target kita memang bukan hanya air bersih, target kita memang air minum, karena IPA kita yang kita proses saat ini pun sudah siap untuk diminum kalau saja tidak adanya korosi di pipa kita dan kemudian pipa itu sudah dalam level food grade yang baik. Nah ini tantangan ke depannya yang harus dilakukan, sementara mungkin dari sektor yang memang market yang premium atau market komersial yang memang sebenarnya mengetahui tentang ini, kadang-kadang air minum yang pipa yang siap minum pun itu dipakainya mungkin bukan cuma buat minum tapi buat cuci mobil. Jadi memang sekali lagi challenging-nya luar biasa. Tadi dari beberapa narasumber juga sudah menyampaikan tentang kualitas dari negara-negara maju tentang air pipa itu sendiri yang sudah siap minum atau tap water yang sering kita kemudian dengar istilahnya gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal pembicaraan ke depan untuk Pamjaya, bagaimana kemudian melakukan sosialisasi dan mengatasi tentang masalah air yang ada di Jakarta. Dari saya mungkin Bu Hanita demikian. Sekali lagi terima kasih atas kemudian medianya, karena saya pikir tadinya nggak banyak pertanyaan, ternyata pertanyaan banyak yang luar biasa. Mudah-mudahan saya nanti bisa menjawab juga melalui email dan kemudian melalui nanti pola-pola yang kemudian kita lakukan sosialisasi ke masyarakat juga. Demikian Bu, terima kasih Bu Anita.
Terima kasih Pak Arief, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali diskusinya, kan atas waktu juga yang memisahkan kita. Padahal banyak sekali yang sangat menarik dan masih banyak sekali yang harus digali. Pak Arief terakhir bahkan memancing kita semua untuk mengingatkan kita semua dalam perspektif intelijen belum kita singgung ya Pak ya. Betul sekali Bapak tadi sampaikan bagaimana air juga bisa berpotensi untuk ancaman-ancaman untuk keracunan dan lain sebagainya. Ini harus kita antisipasi. Dan kita melihat Bapak dan Ibu, saya rasa kita semua sudah sepakat tadi bagaimana kelangkaan air yang merupakan kerentanan besar yang kita hadapi saat ini memberikan risiko-risiko yang cukup berat. Apalagi instalasi air sudah 100 tahun ya, luar biasa. Ini memang membutuhkan kerja keras untuk melakukan manajemen air, juga isu-isu pipanisasi, bagaimana juga perubahan-perubahan perilaku masyarakat, ini juga sangat mengaruhi tadi Prof. Aji, Pak Lisman mengingatkan ini, supaya ini menjadi perhatian bagaimana Pamjaya terus menyediakan air yang berkualitas. Selain itu Pak Rifai Iras dalam konteks ketahanan air juga mengingatkan bagaimana pentingnya standar. Jadi memang standar ini harus disesuaikan dengan budaya yang ada pada konsumen. Prof. Aji tadi mengingatkan terus, Pak Lisman juga, bagaimana standar ini harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama tentu saja untuk air minum yang berkualitas. Bapak dan Ibu, kita lihat memang tantangannya luar biasa, tetapi kita patut kita banggakan bahwa Pamjaya telah melakukan berbagai macam inovasi dan terus berusaha keras. Mudah-mudahan Pak Arief beserta jajaran terus bersemangat. Karena memang kita melihat adaptasi banyak sekali yang harus dilakukan ya Pak ya. Dalam konteks ketahanan ini memang sangat perlu. Bagaimana perubahan-perubahan memang harus dilakukan. Saya lihat luar biasa, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Rifai Iras bagaimana seawater supply sudah diusahakan dan mungkin banyak lagi inovasi-inovasi ke depan yang akan dilakukan, terutama dalam konteks transformasi digital. Mudah-mudahan sukses terus untuk Pamjaya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir. Kita tidak hanya memberikan masukan untuk Pamjaya, tetapi juga kita memikirkan bersama bagaimana kebutuhan mendasar masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta, tentang kebutuhan air minum yang sangat vital bagi kita semua. Mudah-mudahan diskusi hari ini bermanfaat, dan saya sebagai moderator mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Hanita dan para pembicara yang luar biasa. Sebuah diskusi yang sangat bermanfaat, dan dialog ini juga merupakan peluncuran perdana kegiatan PRKN UI, Pusat Riset Ketahanan Nasional UI. Kini kita tiba di penghujung acara, namun agar kita memiliki dokumentasi, kami mohon agar Bapak Ibu dapat membuka kamera video ya, untuk kita melakukan foto bersama. Saya yang screenshot ya Pak Simon. Oke, kita mulai dari halaman 1. Halaman 2. Oh, ada banyak, ada 7 ya. Halaman 3. 4. 5. 6. Terakhir. Oke, baik, terima kasih bagi seluruh hadirin, para narasumber, Direktur SKSG Bapak Ator, moderator Ibu Margareta Hanita, dan tentunya Bapak Simon selaku Ketua Pusat Riset Ketahanan Nasional PRKN UI. Saya Pamela Kardinal, undur diri. Salam Pancasila, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Semuanya. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak Simon, Pak Rifai, Ibu Anita, Pak Lisman, terima kasih. Terima kasih. Pak Ator, terima kasih. Sama-sama Pak Arief. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semua. Pak Salam Direktur, sehat. Pak Rifai, Pak Lisman. Baik, ketemu lagi Pak. Ya, terima kasih semua panitia dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Simon. Ya.